rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian Dunia Ahli Sufi bagian yang ke-29. Malam ini saya khusus menerangkan tentang bagaimana dengan terapung atau ROC dan nanti bagaimana kelanjutannya. Apakah itu nanti pintu depan, pintu belakang, apakah itu turun padang, atau apakah itu nanti bagaimana kita naik serah tunggu untuk menyelesaikan permasalahan kita. Ya. Nah, malam ini akan kita lihat ya bagaimana keadaan dari Relax One Corner tersebut. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah kajian yang lebih kepada kerohanian, ya, kerohanian. Tetapi walaupun apapun juga, ya, kita harus kembali melihat bagaimana susunan, ya, bagaimana susunan dari ilmu ma'rifatullah ini sebelum kita bisa sampai kepada aktivitas orang-orang Allah. Jadi pertama nanti kita akan bercerita tentang cahaya ma'rifat, ya. Bagaimana cahaya ma'rifat ini menimbulkan sebuah kerinduan bagi seluruh umat manusia. Karena manusia sejak dari alam azali sudah pernah bertemu, sudah pernah bersaksi, sudah pernah berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu dilahirkan, semua ternyata tidak membawa memori dari kesaksian tersebut. Tetapi dia menjadi sebuah cahaya ma'rifat. Nah, ini adalah yang akan membawa manusia itu selalu merindukan sesuatu. Mencari-cari pintu untuk kembali bertemu, untuk kembali terhubung, bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah, dalam mencari-cari pintu tersebut ada dua alternatif atau dua yang bisa didapatkan oleh manusia, yaitu pintunya berbelit-belit. Nah, ini saya akan sampaikan ini secara garis besar saja, karena pintu berbelit ini juga sudah kita terangkan pertama dulu di awal-awal, ya. Tapi di sini hanya memperlihatkan bagaimana pintu berbelit itu dalam keadaan aktivitasnya atau lakunya seperti apa. Dan hasilnya seperti apa, yaitu kebingungan. Apa yang saya maksud dengan kebingungan tersebut? Nah, ada pintu langsung. Nah, pintu langsung inilah yang nanti akan kita lihat. Dimulai dengan ilmul yakin, ainul yakin. Ya. Dia tidak bisa dimulai langsung dengan zikrullah atau ihsan. Ya. Karena kalau kita dimulai dengan zikrullah dan ihsan, tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu yang meyakinkan, insya Allah itu kembali menjadi pintu yang berbelit-belit, ya, tidak akan ketemu. Jadi syaratnya adalah ilmu yakin. Ada sebuah ilmu yang menerangkan tentang bagaimana hubungan antara manusia atau Allah dengan seluruh ciptaannya, bagaimana hubungannya. Nah, ini yang sangat perlu, ya, sehingga nanti kemanapun menghadap sudah bisa menghadap kepada wajah yang selama ini tidak kita ketahui. Hanya kita ketahui melalui apa? Dengan ilmu yakin. Nah, nanti setelah kita ilmu yakin, ya, kemudian sudah tahu ilmu yakin, yaitu bagaimana pandangan sifat, bagaimana pandangan hakikat, bagaimana pandangan ma'rifat. Barulah setelah itu kita mulai dengan zikrullah. Zikrullah baru kita dengan ihsan. Ihsan dengan zikrullah ini bisa dia saling memperkuat, ya, saling memperkuat. Mulai dengan ihsan, baru zikrullah bisa, ya. Kemudian setelah kita mengenal dia, baru kita zikrullah juga bisa, ya. Tapi dua-duanya ini adalah satu satu kesatuan yang bisa kita pertukarkan, bisa kita sebenarnya di satu keadaan saja. Nah, setelah zikrullah, setelah kita bisa zikrullah sepanjang masa, atau saat berdiri, saat duduk, saat tidur, saat berbaring, ya, kemudian saat beraktivitas, dan kita bisa ihsan, baru kita nanti bisa melihat bagaimana aktivitas dari
orang-orang Allah. Nah, ini adalah nanti yang kita lihat nanti. Apa yang disebut dengan relax one corner, bagaimana pintu depan, pintu belakang, bagaimana kalau kita turun padang. Turun padang ini maksudnya adalah menjalankan tugasan. Ya, nah saat kita menjalankan tugasan, tentu kita mengalami atau menghadapi berbagai permasalahan. Nah, cara untuk menyelesaikan permasalahan itu tiada lain adalah berdoa. Kata lain dari doa itu adalah naik itu mengingat Allah, kemudian kita serahkan permasalahan kita kepada Allah seperti juga yang dilakukan oleh nabi-nabi. Ya, kemudian setelah kita serahkan, kita lupakan, kita tunggu jawaban dari Allah. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Mari kita mulai satu persatu ya, sebelum nanti pada akhirnya kita akan mengadakan latihannya seperti apa. Nah, ini dah skema dari kajian kita malam ini ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu bagi teman-teman. Kalau teman-teman yang baru, ini adalah gambaran ya bagaimana hasil dari kajian-kajian kita ini untuk kita pakai dalam kehidupan keseharian. Sedangkan yang berkenaan dengan ilmu yakin, ainul yakin, nah itu lebih bisa lebih detail dilihat pada kajian-kajian sebelumnya. Apa ini maksud dengan ilmu yakin? Apa ini maksud dengan ainul yakin? Tetapi malam ini akan kita ringkas sedikit tentang itu. Ya, nah mari kita mulai dengan cahaya marifat. Apa yang dimaksud dengan cahaya marifat? Cahaya marifat itu adalah cahaya yang didapatkan oleh setiap manusia di alam azali ya sebelum kita dilahirkan, yaitu ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Nah, ini adalah kesaksiannya. Jadi syahid itu di sini. Apa bukankah aku Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Maka semua jiwa menjawab bala syahidna. Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Ya. Nah, kenapa kita dibuatkan kesaksian seperti ini di dalam alam azali? Karena itu untuk mencegah nanti ketika di hari akhir ketika ditanya, kita tidak mengatakan bahwa sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan, lengah dan tidak diberitahu, lupa, ya. Tetapi kita diberitahu bahwa kita pernah bersaksi di alam azali, tetapi ketika lahir di alam dunia kita memang lupa kembali. Tetapi walaupun lupa, ya, cahaya yang pernah tertanam di dalam hati atau jiwa kita itu tidak pernah padam, ya, karena Nabi Isa berkatakan bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa Tuhan telah menjadikan manusia bukan saja suci, ya, suci itu artinya apa? Ya, tidak ada ya kekotoran sedikit pun di dalam jiwa manusia, ya, tetapi juga telah meletakkan di dalam hatinya cahaya yang dapat membimbingnya untuk menyembah Tuhan. Nah, ini yang kita sebut dengan cahaya marifatullah. Cahaya ini walaupun digelapkan oleh dosa-dosa, namun dia tidak pernah hilang. Nah, ini yang menjadi cahaya marifatullah. Ya, cahaya yang selalu menyulut kerinduan untuk kembali bisa bertemu dan berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mencari pintu untuk apa? Untuk mengembalikan semua permasalahan kita. Jadi kita rindu itu, ya. Perhubungan kembali dengan Allah itu kita rindu, ya. Untuk apa? Untuk menyerahkan segala permasalahan. Nah, ini permasalahan-permasalahan nanti kalau kita turun padang atau menjalankan tugasan kita sehari-hari. Apa tugasan? Ya, ketika kita menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita, maka kita minta dibimbing dan ditolong oleh Allah. Kita nggak mencari-cari lagi, tapi langsung, ya Allah tolong saya. Tapi kita mengatakan, ya Allah itu kita sudah menghadap. Nah, ini ya, aku ingin menyerahkan beban yang memenuhi kepalaku kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Manusia ternyata selama hidupnya dari kecil sampai besar, dewasa, sering
menyimpan segala permasalahannya di dalam minda atau di dalam kepala atau di dalam pikirannya, sehingga beban itu dibawa kemana-mana. Ya, itu sama saja dengan seseorang yang membawa beban satu karung beras atau 1 ton. Semakin berat permasalahannya, semakin berat terasa di sini. Walaupun secara fisik dia tidak ada. Nah, itu dia. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengembalikan rasa syukur dan terima kasih. Ya, kenapa? Setiap kita mendapatkan sebuah kenikmatan dalam kehidupan, ada satu rasa syukur yang ingin kita sampaikan. Maka orang yang sombong atau orang yang ingin meninggikan dirinya, dia akan mengatakan kepada orang lain, "Hei, saya punya ini. Hei, saya dapat ini." Nah, itu adalah satu cara untuk mengembalikan rasa syukur yang salah. Karena kalau kita sampaikan kepada orang lain, maka yang muncul adalah rasa tinggi hati kita, atau rasa angkuh, ataupun juga istilahnya itu ya merendahkan orang lain lah. Aku punya ini gitu. Nah, ini tidak. Kalau kita punya rasa syukur, kita sampaikan rasa terima kasih yang menggebu-gebu ingin kita sampaikan, itu kita sampaikan kepada Allah. Nah, itu yang ketiga. Kemudian apa? Menyerahkan beban keakuan. Nah, ini yang pertama, yang paling berat sebenarnya. Beban, aku punya ini. Aku loh. Ini bukan ini aku loh. Ya. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari siapapun juga. Inilah dulu yang dibangga-banggakan oleh iblis ketika dia berhadapan dengan Nabi Adam, ketika Nabi Adam mulai diciptakan. Ya, aku lebih baik daripada dia. Ya kan? Nah, kemudian yang membuat kita sombong, ini kalau tidak diserahkan kepada yang punya, maka kita akan tersiksa sendiri. Kemudian kita juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita ingin rasanya kalau kita dulu kita pernah merasakan itu, maka kita ingin tunduk, kita ingin merendah kepada sesuatu. Nah, ini yang dicari-cari oleh orang. Ya, kalau tidak maka kita selalu menjadi orang yang angkuh di situ. Nah, ini permasalahan ya. Kemudian yang berikutnya apa? Ingin mencari buhul tali yang kokoh. Ya, tempat kita Tempat kita berpegangan ketika ada goncangan dalam hidup, ketika kita tertatih-tatih atau gamang dalam meniti jalan kehidupan. Ini yang dipentingkan orang sekarang. Maka ada orang yang berpegang kepada siapa? Kepada orang tuanya. Tetapi begitu orang tuanya meninggal, maka dia kalang kabut ya, atau goyang. Dia berpegang kepada hartanya. Hartanya kalau hilang, maka dia akan merasa tidak tentram di situ. Ya, kemudian bagaimana dia bergantung ketika dia merasa jatuh, ya, merasa ingin jatuh, terpeleset. Nah, ini kalau kita lihat ada gambaran di mana di YouTube ya, ketika orang berjalan di atas jembatan kaca yang ada di Cina atau di mana gitu ya, seakan-akan dia mau jatuh ya. Lantainya itu yang dari kaca itu tiba-tiba seperti retak gitu ya, seperti pecah, dan orang langsung berpegangan mencari tempat bergantung di situ. Nah, itu gunanya seperti itu. Nah, tali buhul yang kuat ini yang diinginkan oleh orang lain. Nah, ini adalah kerinduan yang muncul setiap saat kepada setiap manusia. Ya, maka semua mencari-cari pintu kembali tadi ya. Nah, ini dia ya, banyak kita temukan ya, orang berkumpul pada suatu tempat, pada suatu daerah yang sangat jauh dari asalnya ya. Kemudian memberikan yang terbaik untuk pergi ke tempat itu ya, lelah ataupun capek ya, itu tidak tertahankan apa yang ingin kita capai itu ya. Maka kita sibuk mencari sesuatu, waktunya kita korbankan, tempat yang sejauh apapun gitu ya, itu tidak peduli kita. Orang Selayar itu kan datang kemana, itu tidak peduli orang Selayar itu. Tetapi ya, kalau tidak menemukan pintu itu ya, maka akan sibuk mencari ke gunung, mencari ke gua, mencari tidak jelas kemana mau dicari ya. Jarak tidak ada masalah, materi dikorbankan, capek dan lelah tidak terasa. Nah, sibuk mencari, kalau tidak ditemukan pintunya, maka begitu terus ya, dicari lagi pintunya itu ya. Nah, ini yang kita akan hadapi
Nah, mari kita lihat apa yang disebut dengan pintu berbelit-belit itu seperti apa, ya. Yang sia-sia dan berbelit dan tidak bertemu. Banyak yang istilahnya itu banyak yang terhenti di tengah jalan, ya. Akhirnya tidak mendapatkan apa yang dicari. Ini adalah gambaran orang yang dibawa kepada sesuatu yang tidak tertahankan oleh dia, seperti ada daya atau kekuatan yang menarik dia untuk ke sana. Itulah tadi cahaya marifat tadi, ya. Diharapkan di situ setelah menangis atau apa, histeris lah namanya, ya, menangis terisak-isak. Pada saat itu memang beban kita seperti terlepas. Tetapi begitu pulang kita bingung lagi. Tadi gimana caranya? Ya, tadi gimana caranya ini? Kok nggak bisa lagi? Saya coba di rumah, ya berzikir Allah, nggak bisa lagi. Maka pergi lagi mencari guru kemana. Nah, ini yang terjadi. Saya dulu mencarinya di mana? Di gua-gua di Banyuwangi. Saya cari di situ, ya. Di Cibubur ada lapangan apa? Ada lapangan pramuka di situ. Saya berguling-guling di situ mencarinya, ya. Selama dari hampir 10 tahun saya mencari itu, ya. Tetapi yang saya cari tidak ketemu juga. Begitu sampai di rumah bingung lagi gitu. Ini yang terjadi, ya. Awalnya di tempat kejadian itu memang bisa kita merasakan sesuatu, ya. Tapi apa ini yang pintu yang sebenarnya? Nah, ini yang kita lihat, ya. Suaranya kedengaran ya, Bang Bayu, ya? Bang Bayu? Kedengaran tapi terlalu keras mana, Pak? Oh, terlalu keras ya? Oke. Ya, saya kecilin dikit. Ya, cukup. Satu bentuk yang bisa dilakukan orang. Nah, ini bentuk lain yang hampir sama. Nah, kalau dilihat dari dua ini, ada satu yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah harus ada gerak. Yang kedua harus ada suara, itu harus ada irama. Nah, ini yang membantu, ya, sehingga tanpa itu orang kadang-kadang tidak bisa melakukannya. Maka setiap saat dia perlu bergerak dulu, perlu latihan terus, sehingga baru setelah itu seperti mendapatkan sesuatu. Jadi tidak bisa langsung dia, ya, hanya sedikit yang bisa langsung mendapatkan sesuatu. Nah, ini ciri-ciri dari yang pertama. Ini seperti ada inilah cahaya marifat tadi yang membuat orang rindu untuk bertemu, mencari pintu untuk kembali bersua dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Nah, ini ya juga bisa dijadikan sebuah gambaran tentang bagaimana pencarian orang. Yang pertama dia lakukan adalah first stage, 10 minutes. Breathing chaotically. Ini yang dilakukan adalah first stage, 10 minutes. Breathing chaotically through the nose.
baru dilepaskan. Nah ini dia kartasis itu dilepaskan. Kalau orang-orang yang punya masalah, dia seniman bisa melepaskannya melalui apa? Melalui kanvas. Kalau dia pelukis, dia lukis sesuatu. Orang nanti melihat, wah kaget orang. Ini adalah gambaran tentang emosi dia di dalam. Itu katarsis namanya. Katarsis itu apa? Melepaskan emosi yang sudah terkumpul. Nah, tidak ada polanya, pokoknya menangis, hancurkan gitu kan emosinya di situ. Explode. Raung-raung Let go of sendiri tidak ada everything masalah that di needs to situ. be thrown out. Tentu saja orang setelah Follow itu dia your merasa body. apa? Give your lepas body dari freedom dendam. to express whatsoever is there. Itu Go yang kedua. totally Setelah mad. itu apa? Ya. Scream. Setelah itu Shout. ya, baru Cry. nanti pada tahapan berikutnya yaitu ya ini keluar dari tubuh. Ya. Nanti Third stage. jalan kembali. 10 minutes. With arms raised high above your head, jump up and down, shouting the mantra, Hu, 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 as deeply as possible. Each time you land on the flats of your feet, Capai, maka diam. Stop. Di situ. Mencapaikan itu, freeze wherever you are, stop. Nah, inilah kalau di dalam tarekat dia disebut dengan zikir halus. Ya, tadi zikir kasar, kemudian sekarang zikir halus, ya, atau zikir kalbu, ya, seperti itu, ya. Nah, setelah itu diam, tidak boleh bergerak. Jangan bergerak. Kalau bergerak harus mulai dari awal. Nah, begitu ininya, sehingga orang diam di situ, diam. Ya, sampai merasakan sesuatu. Setelah merasakan, ya, diam seperti itu beberapa lama. Freeze wherever you are. Merasakan kegembiraan, selebrasi atau Fifth stage, 15 minutes. Celebrate. With music and dance, express whatsoever is there. Carry your aliveness with you throughout the day. Sama dengan gerak tai chi. Itu yang diinginkan orang sebenarnya. Ya, untuk mencapai ini ada yang seperti pendahulunya dengan katarsis seperti itu, ya. Ada juga yang hanya zikir sampai dia itu mencapai menangis. Kalau zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nggak ada hasilnya, nggak akan ada hasilnya. Tapi kalau ditujangkan la ilaha illallah, harus seperti itu, emosinya harus keluar, gitu kan. Nah, setelah itu baru dia bisa selebrasi. Di sini orang bisa menangis. Setelah ini apa? Masalahnya adalah setelah ini apa amalan yang harus dilakukan? Tidak ada pengembalian yang sempurna. Feel it building up. Stop, but don't let go. Ini juga yang saya perlihatkan adalah bagaimana secara singkat. Ini dua-duanya sama dan demikian. Ini adalah mengumpulkan tidur, barulah muncul pengalaman kerohanian. Nah, itu yang di dalam zikir-zikir yang pernah saya alami. Nah, ini ada satu yang agak yang berkenaan dengan rabitah. Rabitah itu apa? Lihat. Sebentar. Nah, ini rabitah. Ya. Dengar baik-baik. Sebelum ada Ka'bah di depan, intelektual kita di atas rata-rata wajib sebelum Allahu Akbar wajib meyakini Ka'bah ada di depan.
Kalau tidak sah sholatnya. Itu Robiato. Ibu jangan takbir dulu sebelum yakin di depan ibu ada Ka'bah. Pastikan Ka'bah dari mulut terbang ke hadapan ibu. Blak. Allahu Akbar. Itu pasti. Itu pasti. Kalau tidak, pindah agama saja. Makanya sebab. Itu adalah satu yang saya lakukan juga dulu. Sebelum saya sholat, maka saya hadirkan Ka'bah di depannya. Kenapa? Tidak ada pandangan, tidak ada ihsan yang tidak ada ingat kepada Allah yang bisa saya lakukan. Maka saya pakukan pandangan atau ingatan saya kepada Ka'bah supaya ada di depan saya. Saya lakukan seperti itu juga dulu. Keadaannya sama, ya. Orang yang sudah ahli melakukan tidak ada lagi dengan kekuatan yang keras seperti tadi. Ini adalah orang yang sudah ahli, dia hanya dengan sebuah gerakan yang simpel saja. Ya. Dengan simpel saja dia bisa mendapatkan keadaan tadi. Ini adalah orang yang sudah ahli. Ya, kita lihat orang-orang yang seperti ini seperti mempunyai sebuah kehidupan yang tidak aneh, gitu ya. Itu yang harus kita pahami betul. Jadi tidak ada bedanya dengan satu yang lainnya tadi. Ini adalah yang cara-cara yang ada di seluruh di Indonesia, hampir semuanya ini ada nih di Indonesia, ya. Ini silakan nanti dibaca pada gambaran-gambaran yang telah saya sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya. Ini juga saya lakukan dulu, hampir beberapa, ya, hampir 50-60%-nya pernah saya lakukan semua, ya. Nah, setelah itu apa? Ini adalah zikir yang di tarekat. Ini disebut dengan zikir lataif, ya. Kita tumpukan pandangan hati kepada titik-titik ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ada 7 titik-titik lataif. Ya, ini yang ditumpukan ke sana. Harus ditumpukan betul, ya. Kalau tidak ditumpukan, maka tidak ada tenaganya. Harus ada tenaganya. Jadi kalau Allah itu nggak ada tenaganya. Harus dengan kencang. Kalau tidak bersuara, harus dengan kalbu pun, dengan hati pun, dengan bacaan di dalam hati pun harus terhujam dia. Nah, itu kemudian menembus alam-alam. Setelah dia dihujamkan ke dalam ini, maka barulah bertemu menembus alam yang 7 alam. Nanti bertemu ini seakan-akan inilah cara untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini disebut nanti dengan bertemu Allah, ya. Apa istilahnya itu, ya, yang dicari-cari itu. Jadi dicari dulu ke dalam, cari diri yang sejati, yang masuk kepada diri yang bukan apa yang dipikirkan, tetapi katanya masuk ke dalam hati yang sangat dalam. Lalu hati itulah yang hanya bisa berjalan kepada untuk bertemu dengan Allah. Capeknya luar biasa di situ. Karena tidak mudah untuk sampai kepada sesi-sesi seperti yang di atas tadi. Nggak mudah itu, ya. Nah, itu yang kita lakukan sehingga kita berusaha untuk menembus sampai untuk bertemu. Jadi kapan bertemunya? Ya, itu yang jadi masalah. Sehingga orang akhirnya berada dalam penantian yang sangat panjang. Ya, akhirnya apa? Kebingungan. Tetap dalam kebingungan, ya. Tepat waktu untuk hasilnya, minimum hasilnya, ya, tidak seperti yang diharapkan, ya. Lalu hanya kita disibukkan dengan semua pencarian kita itu, ya. Mencari pintu, ya. Mana pintunya? Ya, mana dia, ya. Tolong dong saya, ya. Tolong saya, bagaimana cara menemukannya, ya. Ini yang terjadi, ya. Nah, permasalahannya masih menggunung, ya. Kita lihat permasalahan kita tadi, ya.
kita ingin yang pertama tadi ya, bagaimana kita ingin dibimbing, menyerahkan beban, mengembalikan rasa syukur, menyerahkan keangkuhan, mungkin tunduk dan ruku kepada Allah atau diri yang sebenarnya. Ini yang kita harapkan ini ya. Kemudian tali tempat bergantung, ini juga kita tempat berpegangan ketika kita gamang dalam menghadapi jalan kehidupan, ketika ingin bergantung, ketika kita mau jatuh atau terpeleset ya. Nah, ini tetap menjadi pertanyaan kita ya. Maka kita selalu mana dia, hanya kita menangis ingin mendapatkan sesuatu. Nah, ini dia ya. Itu adalah pintu yang berbelit. Lalu bagaimana dengan pintu langsung? Pintu langsung itu adalah dengan jiwa yang tenang. Kemudian jiwa yang tenang inilah nanti yang masuk ke dalam pintu jamaah hamba-hambaku, masuk ke dalam pintu surgaku. Nah, ini jiwa yang tenang ini yang jadi penyebab utamanya atau jalan pertamanya di situ. Nah, bagaimana mendapatkannya? Tentu saja dengan ilmu yakin. Setelah kemudian ainul yakin, zikrullah, kemudian ihsan, enlightenment, maka disitulah kita minta masuk ke dalam pintu jamaah orang-orang Allah. Kemudian masuk kepada keadaan asal atau holistik. Inilah keadaan surgawi yang kita inginkan itu. Nah, ini dia ya. Maka mari kita lihat ilmu yakinnya seperti apa. Kita ringkas saja. Ilmu yakinnya bahwa Allah ketika sebelum ada apa-apa hanya Dia saja yang ada. Maka Dia berfirman kun, maka sedikit dirinya yang maha halus adalah wajah menjadi zat, zat menjadi lauh mahfud atau segala ciptaan. Nah, inilah ilmu yakinnya. Nanti kita akan berbicara tentang yang maha halus ini saja. Ada wajah, ada zat, ada lauh mahfud. Bagaimana hubungan antara satu dengan yang lainnya. Inilah nanti ilmu yakin yang akan kita pelajari. Nah, ini sudah dibahas pada kajian-kajian sebelumnya, kajian-kajian awal. Silakan bagi teman-teman yang baru kembali membuka-buka itu kembali atau nanti mengikuti syarahan-syarahan dari sahabat-sahabat Yamas yang lainnya. Nah, ini dia ya. Dan kita sudah tahu bahwa semua itu terjadi serentak. Wajah, zat, lauh mahfud itu kun, maka seluruh rencana induk bagaimana ciptaan itu akan terjadi sudah dibuat atau sudah terbuat rencana itu. Ya, nah ini yang kita ambil dalam ringkasan ilmu yakinnya. Nah, nanti baru kita lihat bahwa ciptaan itu ya, kemudian ada zat, ada wajah, maka zat itu akan meliputi segala ciptaan. Wajah atau yang maha halus dia akan meliputi juga zat dan kesemuanya atau ciptaan. Nah, ini adalah yang perlu kita ketahui nanti. Ada di sini kita akan paham tentang ayat-ayat ma'rifatullah. Di sini kita memahaminya ayat-ayat ma'rifatullah itu. Bagaimana hubungan antara pencipta dan ciptaan. Bagaimana ketika Allah berkata aku yang zahir, aku yang batin, di sini dia jawabannya di situ, ya. Maka ainul yakinnya ini adalah pandangan sifat, pandangan hakikat, dan pandangan ma'rifat. Ini yang disebut dengan kalau kita masih kepada lauh mahfud itu pandangan sifat. Kepada zat itu pandangan hakikat. Dan kepada yang maha halus itu adalah pandangan ma'rifat. Sedangkan kita, orang yang sudah mengenal Allah, langsung nanti kepada pandangan ma'rifat nanti. Nah, lalu kita bagaimana dengan zikrullah? Nah, zikrullah itu sederhana. Ini kuncinya ada di sini. Pada permulaan hanya Allah saja yang ada, tidak ada apapun bersamanya. Artinya apa? Dia tidak dikenali. Ya, tidak dikenali. Ya, tidak berzat, tidak serupa, tidak seumpama, tidak berhuruf, tidak berwarna, tidak berbunyi, maha gaib, tidak diketahui. Nah, ini yang kita ingat. Allah. Begitu kita ingat kepada Allah, maka Allah mengatakan, aku akan ingat kepadamu. Ini adalah satu koneksi, ya, hubungan dengan Allah itu. Jadi ingatan yang terhubung, ya. Kondisinya ingatan kepada Allah, minda kita tidak ada apa-apa di dalamnya, kosong, tetapi ingatan kepada Allah ada. Nah, ini bedanya. Maka inilah yang dikatakan jiwa yang mutmainah itu menjadi tentram jiwa atau hati orang itu karena mereka mengingati Allah. Hanya mengingati Allah lah hati akan menjadi tentram. Bagaimana tidak akan tentram? Ini kosong, ya, tidak ada apa-apa yang ada di dalamnya. Ya kan?
Kalau yang tadinya banyak permasalahan di sini, maka kita serahkan Allah. Maka hilang dia permasalahan itu. Karena minda kita langsung tidak ada umpama, tidak ada rupa yang ada di dalamnya. Ini yang disebut dengan zikrullah. Ya, maka aku bersamanya jika ia mengingati aku. Sekiranya ia mengingati aku dalam dirinya, aku mengingatinya dalam diriku. Nah, nanti kita lihat prakteknya bagaimana. Maka di sini baru kita paham bahwa hati atau minda kita tadi, pikiran kita tadi, ibarat sebuah rumah hanya bisa diduduki oleh satu saja. Maka kalau kita ingat harta benda, ingat anak dan sebagainya, pasti tidak ingat Allah. Nah, itu ada hanya satu, ada penghuninya di situ. Saat kita ingat anak, maka kita tidak ingat harta. Saat kita ingat harta, maka kita tidak ingat anak. Begitu dia, ya. Nah, hati kamu pun penuh dengan Allah saja. Nah, ini dia. Kalau kita ingat kepada Allah, maka hati itu penuh dengan Allah. Tidak ada yang lain dari Allah dalam hati itu. Kamu pun bersih dari yang lain daripada Allah. Ini dia hasil dari zikrullah. Ya, manusia tidak ada upaya untuk mengingat Tuhan senantiasa, melainkan mereka yang suci yang mempunyai cahaya marifat daripada karuniaan Tuhan yang membuat mereka tidak dapat melupakan Tuhan. Mereka ibarat yang bekerja, orang yang sedang bekerja memukul-mukul batu sambil bekerja, dia berbual dengan teman-temannya. Kita juga nanti kalau kita sudah bisa ingat kepada Allah sambil bekerja pun kita bisa ingat kepada Allah. Nah, itu nanti kita akan latih seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan ihsan? Nah, ini dia ihsan. Perjumpaan, kita berjumpa dengan Allah itu dengan ihsan. Ya, seakan-akan di dalam sholat kita melihat Allah. Atau kalau tidak mampu, belum mampu itu, maka kita sadari saja ya bahwa kita dilihat oleh Allah. Itu sama keadaannya, ya. Melihat dan dilihat, ya. Maka kalau ihsan itu kita tadi ada pandangan hakikat, ada pandangan sifat, pandangan hakikat, pandangan marifat. Maka kita selalu memakai pandangan marifat. Apa yang kita lakukan? Nafikan lauh mahfudz. Maka zat, nafikan sekali lagi zat, maka yang maha halus. Nah, itu dia. Ini pandangan hakikat, pandangan marifat. Inilah yang nanti akan kita pakai setiap saat. Ya, kalau zat sudah tidak kita pakai lagi, kita selalu memakai pandangan marifat. Ini dia. Ya. Nah, hadapkan wajahku ke wajahnya. Hadapkan wajah kita kepada wajah yang maha halus tadi. Wajah itu juga tidak ada rupa, tidak ada umpama, sama. Maka aku melihat wajahmu ya Allah, ya, dimanapun kita melihat, walaupun kita pada aktualnya melihat alam, tapi di balik itu kita tahu di sebaliknya ada wajahnya, ya. Kemudian saat kita ada di tempat yang tinggi pun, ya, orang biasanya mencari tempat yang tinggi itu untuk mencari sebuah keadaan di dalam dirinya bahwa dia itu di atas yang lain. Tapi kalau hanya sampai di situ, itu akan menjadi kebosanan setelah itu. Maka orang akan mencari lagi gunung yang satu, gunung yang dua, gunung yang tiga, sampai ke mana-mana akan dicari gunung untuk mendapatkan keadaan itu. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, maka di balik semua itu kita melihat wajahnya. Kita nggak perlu lagi ke gunung, nggak perlu lagi ke gua, nggak perlu lagi ke lapangan dan sebagainya. Ya, nah ini dia. Apa yang terjadi? Inilah keadaannya, ya. Maka minda kita kosong, tidak ada apa-apa. Kemudian jiwa merasakan kewujudannya. Kita rasakan dilihatnya nanti. Kita rasakan dikasihinya, disayanginya, dirahmatinya. Nah, ini adalah bagaimana keadaan di dalam minda kita saat kita melakukan latihan nanti, ya. Inilah dia yang disebut dengan ihsan. Kemudian bagaimana dengan aktivitas orang-orang Allah? Nah, aktivitas orang-orang Allah sederhana sudah. Yang pertama, ini adalah ibadah. Ya, seperti tugasan kita sebagai manusia dan jin, yaitu untuk beribadah. Ya, ibadahnya ibadah wajib, ya tentu saja. Kemudian ibadah sunnah yang ini. Yang kita fokuskan di sini adalah ibadah sunnah. Kenapa? Yang wajib itu sudah kita lakukan, sudah. Nggak usah dipertentangkan lagi. Tapi yang sunnah ini yang sulit kita melakukannya. Kadang-kadang kalau tidak ada dorongan dari cahaya marifatullah itu sulit melakukan ini. Ya, salat tahajud 2 rakaat aja sulitnya luar biasa.
Ya, kemudian puasa. Puasa ini juga ada yang puasa Senin Kamis, sangat sulit melakukannya. Ya, kalaulah tidak ada cahaya marifat yang mendorongnya. Apalagi puasa-puasa yang lain seperti puasa Daud itu sulit melakukannya. Ya, apalagi kalau puasa umpamanya dari Senin sampai hari Sabtu. Ya, nah, ini kecuali hanya 3 hari saja yang tidak boleh puasa itu, yaitu 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Ini yang tidak boleh. Yang lainnya boleh-boleh saja. Ya, kemudian baca Al-Quran ini juga sulit. Ya, kalau tidak ada cahaya marifat yang mendorongnya. Ya, nah kemudian akhlaknya yang berubah. Ini kita lihat nanti perubahan akhlak itu, nah, seperti apa? Sedekahnya akan mudah, hidupnya juga tidak tergantung kepada materi, hatinya penuh kasih sayang kepada sesama. Ya, berpegang kepada syariat. Syariat itu apa? Nah, nanti di kajian-kajian berikutnya syariat Islam itu seperti apa? Ya, sederhana sama sebenarnya. Ya, syariat Islam itu nggak sulit-sulit. Nah, nanti insya Allah di dalam kajian di mana di seminar di Solo, saya akan bahas ini bagaimana menghubungkan antara Islam, iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana menghubungkannya? Apa yang kita dapatkan? Itu insya Allah nanti akan kita kaji di sana. Ya, kemudian sebenarnya takut kepada Allah. Ini dia NST dan ROC. Ya, dan kita tidak lagi melakukan rabitah seperti tadi yang dulu saya lakukan juga, yaitu menghadirkan Ka'bah di depan saya ketika sholat atau menghadirkan wajah guru saya. Jadi saat saya mau zikir, saat saya mau sholat, saya hadirkan dulu wajah guru saya. Nah, ini yang tidak perlu lagi seperti itu. Ya, nah itu dia. Ya, kemudian tadi ROC sudah ya. Belum, ROC belum. Ya, ini sudah. Nah, aktivitas orang-orang Allah tadi, ini aktivitas ya, oke, kita kembali. Nah, kemudian bagaimana dalam pelaksanaan kesehariannya? Pertama, ROC, relax one corner. Nah, ini dia, sesungguhnya berkhidmat kepada Allah itu terdiri dari 9 bagian. 9 darinya terletak dalam diam. Jadi, ini adalah yang disebut dengan diam, duduk di dalam diam di berkhalwat. Ya, penuhkan hati dengan Allah. Tinggalkan apa saja di luar pintu khalwat kamu dan masuk ke dalam seorang diri. Ya, maka kamu akan dikosongkan dari kehendak dan keinginan hawa nafsu kamu, diri kamu, dan tidak patuh kamu terhadap zahir dan batin. Tidak ada yang tinggal diam dalam diri kamu melainkan keesaan Allah, dan tidak ada yang tinggal di luar atau zahir kamu melainkan patuh dan taat kepada Allah dalam suruhan atau tegahannya atau larangannya. Nah, ini kamu tidak lagi melayani apa-apa hajat dan kamu tidak ada apa-apa matlamat atau tujuan. Kamu tidak ada lagi keperluan atau maksud karena kamu tidak ada tujuan atau keperluan lain selain Allah semata-mata. Lakuan Allah pun terzahir kepada kamu. Nah, keadaannya seperti apa? Nah, ini juga Allah bersemayam dalam hati kamu. Maka jadilah kamu hamba-hamba Allah sejati dan bukan hamba kepada manusia atau pendapat mereka atau kepada perintah mereka atau apa saja selain Allah. Kita seakan-akan sudah menjadi tempayan atau tempat air yang pecah yang dikosongkan airnya. Nah, ini dia. Ya, di lekongkon itu hanya kita diam saja di sini, tidak ada aktivitas. Hanya aktivitas menghadap, mengingat kepada Allah. Nah, ini dia relax one corner. Ini saat kita tidak ada tugasan. Ya, seperti itu dia. Nanti kita lihat dalam latihannya. Ya. Nah, inilah yang membuat nanti ada kalau dilihat dengan foto atau ronsen atau apapun juga nama MRI atau apa, seakan-akan di ubun-ubun kita ini ada satu penyatuan di situ. Ada aktivitasnya ada di situ. Nah, inilah nanti yang akan membuat kita bisa duduk di base camp ya. Nanti kita lihat seperti apa. Inilah nanti akan ada kita mengalami pengalaman masuk alam sakinah ya. Nah, ini di dalam latihan-latihan sebelumnya sudah saya terangkan bagaimana untuk mendapatkannya ya. Nah, itu adalah ROC. Jadi tidak ada kegiatan. Kata Pak Ustadz Haji Hussein bin Abdul Latif katakan bahwa kalau nggak ada kerjaan ya jangan turun, jangan cari kerjaan gitu. Duduk aja ya. Kita seakan-akan memang sedang tidak melakukan apa-apa, duduk diam, berkhalwat. Ya. Kemudian setelah itu apa?
Ya, tentu kita sebagai manusia harus menjalankan kehidupan keseharian kita, ya. Nah, tetapi dalam keadaan apapun juga kita seakan-akan buta kepada yang lain kecuali Allah. Mereka tahu Allah saja. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli daripada mengingati Allah. Apa maksudnya? Sekiranya tidak ada seorang yang mengenal Tuhannya akhirnya saya kira tidak ada seorang yang sudah mengenal Tuhannya akan merasa senang untuk bersenang-senang dengan yang lain selain Tuhannya. Nah, itu dikatakan oleh Uwais Al-Qarnain. Nah, setelah tadi kita ingat kepada Allah, ya, dengan mata tertutup dan tidak turun. Tapi kalau dalam pintu depan, pintu belakang itu ingat Allah tetap. Ingatan Allahnya tetap, ya, kita pelihara. Ini yang kita latihkan, bagaimana ingatan Allah itu tidak terlepas lagi daripada minda kita. Lalu mata hati, kita buka mata kita, maka pandangan mata hati kita melewati pintu mata tersebut. Dan roh turun, ya. Biarkan roh itu biarkan roh itu mengembang di seluruh tubuh kita. Karena kita ingin beraktivitas, ya, mau berjalan, mau sholat, gitu kan, di situ dia. Ya, roh itu nggak bisa naik ke atas. Kalau dia naik ke atas, maka kita tidak akan bisa melakukan aktivitas, itu saja. Ya, roh itu harus turun dia ke bawah. Ya, yang tadi saat kita ROC, ya, mungkin rohnya sampai naik ke atas, itu ya, bisa duduk lama di situ. Maka kalau kita sudah lama duduk, tentu kaki kita nanti akan jadi pegal atau ada semutan macam-macam, ya. Lihat aja, doakan aja, ya Allah, sembuhkan kembali kaki saya. Begitu saja kita. Tapi ini mata hatinya yang penting. Mata hatinya melihat lewat corong mata. Seakan-akan ini adalah tubuh kita atau jasad, ini dia mata hati itu. Mata hati melihat kepada corong mata, ingatan tetap kepada Allah. Seperti ini, ya. Maka ini orang-orang yang berada di dalam ingatan kepada Allah, tapi dia berjalan. Maka ingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil sholat. Ini yang kita lakukan di dalam sholat, ya. Bisa matanya terbuka, bisa tertutup, nggak ada masalah, sama saja, ya. Kalau kita sholat sendiri, sholat malam, apa salahnya kita tutup mata, gitu ya. Tapi kalau kita sholat di luar, ada binatang atau apa, ya buka saja mata. Keadaannya akan sama, ya. Maka roh akan menjalankan saat ruku, saat kita sujud, ya, saat kita membaca, itu adalah aktivitas dari roh, ya. Karena tanpa roh kita tidak akan bisa berkata-kata. Nah, inilah saat kita berdiri, saat berbaring, ya, saat duduk, semuanya ini adalah keadaan saat di pintu depan. Kita belum turun, ya, kita hanya melihat saja, ya. Maka pada lahirnya mereka melihat barang-barang dan benda-benda di pasar atau pekan, tetapi mata hati mereka yang nampak adalah wajahnya. Apa yang kita lihat di sini? Kalau kita lihat di sini, memandang ciptaan, ya, maka mata hatinya memandang yang halus. Mata hati tetap memandang, tembuskan aja ke sana, lewatkan dia, ya. Kemudian ingatan kepada Allah. Nah, ini satu paket, ya. Ini adalah pintu depan, pintu belakang, ya. Kemudian saat kita di pasar, kita benar melihat ada daging, ada pisau, ada orang berdagang, ada macam-macam, ya. Ada sayur mayur semua. Tetapi semuanya tidak menjadi perhatian kita. Kenapa? Kita melihat yang di belakangnya. Yang melihat di baliknya itu adalah halus. Kita sudah sampai bisa seperti itu. Jadi setiap saat kita bisa menghadap kepada yang maha halus itu, ya. Begitu juga saat kita melihat berbagai ahli-ahli agama, apakah itu dari Islam, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha dan semuanya, atau orang yang berjalan di jalan, ya, di tempat-tempat bekerja, semuanya tidak menjadi seperti seakan-akan tidak terlihat oleh kita, karena mata hati kita udah tajam melihat di sebaliknya itu. Nah, ini kita lakukan kapan, ya? Saat kita belum ada tugasan, ya. Tugasannya ada saat itu, kalau kita nggak ada tugasan, nggak ada aktivitas, ROC. Kalau kita berjalan, saat kita beraktivitas, ya, hanya sekedar saja, maka lakukanlah pintu belakang, pintu depan. Ya, seperti itu. Lalu apa yang berikutnya? Nah, turun padang. Nah, turun padang ini menjalankan tugasan. Tentu saja kalau sudah mendapatkan sesuatu, ya, nanti kita akan diberi tugasan, ya. Sekarang alhamdulillah, ya,
ada beberapa rekan kita yang sudah diberikan tugasan oleh Ustadz. Ya, Ustadz adalah orang yang terpilih, maka Ustadz memilih orang yang dipilih oleh dia, oleh Ustadz. Ya, maka orang yang terpilih oleh yang terpilih menjalankan tugasan. Nah, ini dia menjalankan tugasan. Ya, maka kita lihat dalam bersesuaian dengan Allah. Kamu akan senantiasa dalam peraturan dan hukum-hukum Allah dan meringankan rasa berat kamu dan dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ini dia. Kalau sudah mendapatkan tadi, kita sudah ROC, sudah ihsan, ya. Kemudian kemana memandang kita sudah terpandang dengan yang maha halus, maka saat menjalankan tugas tidak ada rasa berat lagi. Ini yang perlu kita yang mencengangkan sebenarnya, ya. Nah, maka kita menjalankan tugas itu dengan pribadi yang baru, ya. Ini berubah dengan pribadi kita sebelumnya, ya. Salah satunya jujur. Bagaimana tidak akan jujur? Setiap saat kita dipandang oleh yang maha halus, kan gitu. Bagaimana tidak akan jujur? Mau mengambil sesuatu saja, oh, bagaimana menggeletar kita mau mengambil yang bukan hak kita? Kenapa? Ada yang maha halus yang sedang memandang kita. Ya kan, saat ada masalah kita pegang dengan kepada dia, kemudian dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena ya ada yang halus melihat kita. Kita akan langsung bisa dipercaya orang. Kenapa? Kita nggak akan berani berbuat macam-macam. Ya, kemudian kita mempunyai kekuatan jiwa. Nggak ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini kalau sudah seperti itu maka akan dibimbing oleh Allah ketika ada masalah. Ya kan? Nah, nanti kita masuk kepada NST. Sedekah itu sebenarnya adalah menghilangkan masih ada sedikit beban atau sandungan tentang harta di dalam minda kita, sedekah, maka akan hilang dia. Maka ada pemaaf, ada lemah lembut. Semuanya akan berubah. Dan ini akan menjadi gudang ilmu bagi orang-orang yang terpilih untuk ini. Ya, maka menjalankan tugas di dalam kelas, di dalam seorang pemimpin, ya semuanya tetap dengan seperti tadi, ya menjalankan melihat semua di belakang itu adalah yang maha halus, tetapi kita melakukan aktivitas, melakukan keputusan-keputusan, tetapi kita sadar melakukan keputusan itu adalah atas izin Allah. Nah, itu dia, ya saat memimpin, saat mengajar, ya saat berdakwah, semuanya tetap seperti itu. Ya, kita melihat yang maha halus di sebalik apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita lakukan adalah hanya menjalankan perintah Allah. Nah, ini dia, ya dalam mengendarai mobil, dalam berkeluarga, semua keadaannya seperti itu. Bersedekah, ya kita memberi perbukaan pada orang-orang yang puasa, ya di pasar, dalam memimpin di dalam perusahaan, ya dialah yang menciptakan tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Maka di situ kita apapun juga yang kita lakukan kita bisa menyandarkannya nanti bagaimana itu adalah berada di dalam kerangka takdir atau lauhul mahfuz. Nah, dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Di situ baru kita bisa memahami bahwa kita pun sedang bersandiwara, menjalankan sandiwara. Maka barulah kita setelah dalam melaksanakan pekerjaan itu, kita paham tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan kecuali Allah. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang jahat. Tidak ada rugi, tidak ada untung dan tidak ada faedah dan tidak ada anugerah. Tidak ada sekatan, tidak terbuka dan tidak tertutup. Mati dan hidup, mulia dan hina, kaya dan papa. Segala-galanya adalah dalam tangan Allah. Ini dia. Ya, pada peringkat ini tidaklah tampak olehnya melainkan kerja dan perbuatan Allah, dan tertanamlah dalam hatinya kepercayaan yang sebenarnya tentang tauhid atau keesaan Allah. Berlaku wara adalah pekerja 1 jam, bersederhana dalam segala hal adalah kerja 2 jam, tetapi marifat adalah kerja yang senantiasa dan tidak akan pernah berhenti. Nah, itu dia, ya saat kita menjalankan turun padang, menjalankan tugasan. Nah, saat menjalankan tugasan tentu kita mempunyai permasalahan. Maka dalam menghadapi permasalahan itu, maka senantiasalah kita seperti nabi-nabi, seperti juga Nabi Ayub. Sesungguhnya kamu mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia senantiasa rujuk kembali kepada kami. Artinya apa? Setiap permasalahan dia kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya tidak kuat. Ya Allah, tolong saya. Ya Allah mohon ini. Ya Allah.
Jadi tidak ada pertanyaan kenapa lagi. Ini kenapa begini, ini kenapa begini. Tidak. Hanya menyerah, ya Allah, saya terima ini, tapi saya tidak kuat, tolong saya. Nah, ini dia cara NST itu. Ya. Kok hang komputernya nih? Nah, kemudian ada satu hadis, ya, hadis kursi yang cukup menarik, ya. Oh, ini apa? Nggak jalan ininya, mau yuk. Apanya, Pak? Mouse-nya nggak jalan. Oh, mouse-nya. Siapa karena sibuk mengingati aku sehingga dia lupa meminta-minta kepadaku, aku akan memberinya sebelum dia meminta. Nah, di sini ya, menghadap, berdoa, ya turunkan itu tadi, ya roh tadi turun ke bawah, berdoa saja sudah naik. Kemudian tunggu, serahkan semua yang tadi yang kita cari, yang tadi itu nggak perlu mencari-cari lagi, tinggal serahkan. Ya, setelah itu apa? Tunggu sampai pertolongannya melalui berbagai hal atau cara. Misalnya muncul ide atau ilham baru untuk menyelesaikan permasalahan, atau ada orang lain yang datang tak terduga untuk membantu kita. Tunggu sampai pada saatnya, insya Allah permasalahan kita akan terurai dengan sendirinya. Nah, ini selesai ininya kajiannya. Nanti kita akan masuk kepada latihan. Ya, latihannya sederhana. Ya, kita sudah terangkan kemarin ini. Bagaimana latihannya? Yang pertama adalah, intinya adalah ini, mensinkronkan antara apa? Antara ingatan kita kepada Allah, kemudian pandangan mata hati kita, kemudian perasaan yang ada di dalam, yang ada roh kita. Perasaannya kita sinkronkan semua. Nah, ini dia. Ingat Allah, kita sudah terangkan tadi, ya. Ini sudah ingat Allah, ya. Tidak serupa, tidak seumpama, tumpukan pandang hati kepada ingatan Allah itu. Ya, mata hati melihat gelap saja, tidak ada rupa, tidak ada umpama, tetapi ada ingatan kepada Allah, ada ingatan. Sebentar Bang Bayu, saya ganti dulu mouse ya. Oke, Pak. Ya, tanpa bisa Bang Bayu, terus saja. Ya, nah nanti akan kita latihkan ini, bagaimana menguncinya, bagaimana mata hati naik ke atas, ya. Kemudian pandangan mata hati, ya. Pandangan mata hati yaitu bagaimana kita melihat yang maha halus setiap saat. Nah, ini dia. Nanti kita latihkan, ya. Nah, ini bagaimana kita seperti berada di dalam sebuah ruangan, kemudian kita nafikan ruangan itu, kita sudah tahu bahwa di sebalik ruangan itu ada zat. Di sebalik zat itu ada wajahnya yang maha halus, ya. Kemudian kita seakan-akan duduk di dalam ruangan atau liputan yang maha halus. Nah, itu yang cara melatihnya nanti, ya. Kemudian nafikan sehingga kita bisa nanti melihat yang wajah yang maha halus. Kemudian kita bisa merasakannya, merasakan bagaimana kita dilihat, bagaimana kita merasakan kewujudannya, merasakan kasih sayangnya. Nah, ini yang akan kita latihkan nanti, ya. Nah, ini saya sebut dia bagaimana kita seperti menaikkan, ya, seperti bisa menaikkan sedikit, ada tenaga dari ruh itu kita naikkan sedikit, jangan naiknya di sini, jangan melalui kerongkongan, tapi di sini dia, ya, di ruang di sini, di ruangan saluran antara hidung dan otak itu kita keringitkan sedikit. Otomatis kalau itu kita aktifkan sedikit, ini sulit banget dibuka, sulit sekali dibuka ini. Tapi kalau hanya naik begini saja,
ini mudah sekali dibuka, nggak ada ininya, nggak tertutup dia, ya. Tapi kalau kita buka di sini sedikit saluran itu, maka otomatis dia akan sulit sekali dibuka, sulit dibuka. Nah, ini disebut dengan mata yang sudah mata hati yang sudah terkunci, ya. Nah, maka di situ akan terasa jiwa itu naik. Nah, ini nanti akan lama-lama kita bisa mendapatkan keadaan ROC, ya, yang kita sebutkan tadi. Sinkron, ya. Sinkron itu seperti ini dia. Sinkron, mata hati minda ingat Allah, mata hati melihat yang maha halus, roh sudah tentram, ya. Maka keadaannya kita seperti melayang atau berasa seperti berada di dalam keadaan ruang hampa saja, ya. Yang kita rasakan wujudnya, rasakan melihat wajahnya, ya, merasakan kasih sayangnya, ya. Nah, ini dia. Kalau lama-lama kita fokuskan kepada satu jengkal di atas minda kita, di atas kepala kita, itulah nanti terasa naik ke atas. Jiwa itu naik ke atas terasa. Itu disebut dengan base camp. Nah, apa yang terjadi dengan base camp? Minda kosong, tetapi ingat Allah. Mata hati menghadap wajah yang maha halus. Mata hati fokus, ya, sejengkal di atas ubun-ubun. Suatu masa, roh sudah naik sendiri ke kepala dan bersatu dengan hati atau minda menjadi jiwa. Badan terasa atau jasad sudah tidak terasa. Jiwa terasa melayang atau terapung di ruang kosong, liputan yang maha halus. Dan duduk di atas bisa berjam-jam. Nah, ini yang disebut dengan keadaan yang saya sebut tadi, mengapung tadi. Nah, mari kita, demikian Bang Bayu, ya, kajiannya. Mari kita lanjutkan nanti dengan latihannya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deka. Alhamdulillah semuanya. Tadi sudah kita simak materi dari Pak Deka. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan latihan Kang Ihsan ya, Pak Deka. Ya, silakan Pak Deka. Kita langsung, ya. Nanti masuk ke sini. Tapi sebelum masuk ke sini, mari kita latih dulu ingatan kepada Allah, zikrullah. Ya, ingatan kepada Allah, melatihnya hanya mudah saja. Ingat kepada Allah di minda. Ya, kemudian naikkan mata hatinya, dorong tumpukan kepada ingatan kepada Allah. Ya, nah tadi saya sudah sampaikan, ya, supaya kita cepat, ya, kita langsung saja saluran antara hidung dengan otak itu kita aktifkan, ya. Aktifkannya cuma ini dibuka saja sedikit. Dikejangkan di sini sedikit, ya, seperti terbuka dia. Buka, maka otomatis mata kita terkunci dia. Nggak bisa dibuka, sulit. Ya, ingatan Allah otomatis kunci, maka pandangan mata hati tumpukan ke depan, ingat Allah. Tumpukan kepada ingatan Allah. Allah. Naik mata hati, tumpukan kepada ingatan Allah. Tumpukan berarti kita tahan ingatan kepada Allah itu tidak diisi dengan ingatan kepada yang lain, hanya ingatan kepada Allah. Maka mata hati kita juga tidak melihat apa-apa, tidak ada rupa, tidak ada umpama. Nanti latih ini, ingat kepada Allah ini, bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa 1 jam, latih itu dulu, ya. Setelah itu, ya, kemudian
terasa di dalam minda kita, dekat ubun-ubun itu terasa agak pejal, atau terasa pejal memenuhi kepala kita. Kita tinggalkan rasa itu, rasa pejal itu, ingatan kepada Allah itu kita tinggalkan di atas. Biarkan ingatan Allah itu di situ berada. Kemudian mata hati yang tadinya menengok ke atas, kita tengokkan ke dahi kita, tengokkan ke depan, lalu kita rupakan ada ruangan tempat kita berada. Ya, ada ruang kita mendengar latihan ini di kamar kita atau di ruang tamu ataupun di mana. Kemudian jangan lama-lama. Di balik ruangan itu ada zat. Kita nafikan ruangan itu. Kita di dalam ruangan tadi, sekarang nafikan ruangan, ada zat. Kita di dalam zat. Kita di dalam liputan zat. Kemudian jangan lama-lama. Keadaannya tetap ya, tidak ada rupa, tidak ada umpama, hanya gelap saja. Tapi di dalam gelap itu kita tahu di sebaliknya zat. Lalu di dalam liputan zat kita nafikan zat. Maka di balik zat ada yang maha halus. Maka kita otomatis berada di dalam liputan yang maha halus. Ingatan kita kepada Allah, tetapi yang kita pandang hanya sedikit dari Allah sendiri. Maha halus saja. Kemanapun mata hati kita memandang, kita pandangkan mata hati kita ke depan, kelihatan yang maha halus. Kita pandangkan mata hati kita ke atas, ada wajah yang maha halus. Kita tengokkan mata hati ke kanan, wajah yang maha halus juga. Kita tengokkan mata hati kita ke belakang, wajah yang maha halus yang ada. Kita tengokkan mata hati kita ke bawah, yang maha halus juga yang ada. Maka sadarlah kita bahwa kemanapun kita menghadap, kita tidak bisa menghindar dari wajah yang maha halus yang meliputi kita, yang melingkupi. Rasakan diliputi oleh wajah yang maha halus itu, berada di dalam liputannya, kemanapun menghadap, hanya wajahnya yang ada. Hanya wajahnya yang ada. Tidak terselindung kita dari pandangan. Bukan hanya kita bisa melihat wajah itu. Wajah itu ternyata selama ini melihat kita, mendengar kita, mengamasi kita, diawasi. Maka mau kemana kita bersembunyi untuk berbuat jahat? Kita pandang wajahnya, ternyata dia memandang kita dari dulu sampai sekarang, dia tetap memandang kita. Kita selama ini tidak tahu bahwa kita dilihat. Kita tidak tahu bahwa selama ini kita diamati. Ya Allah. Lama-lama akan terasa perlahan-lahan, ya, ada yang naik dari kerongkongan, biarkan saja, atau dari dada, silakan biarkan saja, dia ada yang naik. Kenapa? Ada rasa. Ternyata
yang kita lihat, yang melihat kita, dia juga sangat menyayangi kita. Dia pelihara kita. Dia pelihara aib-aib kita. Ternyata dia juga penuh kasih sayang. Rasakan itu. Bukan hanya dilihat, bukan hanya melihat dia, tetapi dia juga penuh kasih sayang. Kasih sayangnya melimpah. Melimpah kasih sayangnya. Dari atas melimpah, dari depan melimpah, dari samping melimpah, dari belakang melimpah, dari bawah melimpah. Tidak ada yang tidak dilimpahi kasih sayangnya. Sekarang tumpukan pandangan mata hati ke atas, ke ubun-ubun. Tumpukan saja. Nanti ruh juga akan otomatis tiba-tiba dia naik ke atas. Tapi kalau sekarang tidak bisa, biarkan saja. Tapi begitu keadaannya nanti. Lama-lama. Lama-lama tumpukan pandangan ke atas. Walaupun ingat kita memandang ke atas, tetap tidak ada perubahan. Pandangannya sama. Tetap tidak ada rupa, tidak ada umpama. Tapi kita tahu kita hanya memandang sedikit saja dari dia. Allah. Tumpukan. Lalu diam. Kalau bagi yang punya masalah, doalah di situ. Bagi yang tidak tentram, minta ketentraman ke Allah. Di situ langsung kita berdoa, langsung kita meminta. Kalau sudah, diam duduk. Rasa diri kita hanya berada di dalam ruangan yang tidak ada apa-apa, di dalam liputan wajah yang halus. Kalau kita mau bekerja, buka mata, buka saja mata sudah. Buka mata, kita berjalan, kita membaca, ya kita tetap di sini, tidak ada gejolak apa-apa. Sini aja ada ingatan kepada Allah, mata hati hanya lewat saja melihat, gitu kan. Tenang aja kita melihat, gitu. Ya. Nah, ini adalah ya yang tadinya kesadaran kita ada di sini, sekarang sudah turun dia ke bawah. Turun ke bawah, kita siap menjalankan tugasan itu. Ya, jalankan tugasan seperti biasa saja sudah. Tetapi di sini kita beda dengan orang.
Sini kita penuh dengan ingatan kepada Allah, mata kita tembus kepada di sebalik yang terlihat. Nah, itu dia, ya. Ada masalah, kita kembali. Ya, naik saja ya Allah. Tolong saya ya Allah. Mau angkat tangan, mau tidak, sama saja sudah. Ya, sama juga mau sholat, turun lagi. Ya, jadi makanya Rasulullah menerima wahyu untuk sholat setelah apa? Setelah beliau Mi'raj, ya. Artinya setelah semuanya tidak ada lagi yang selain Allah di dalam minda beliau, maka beliau turun. Turun artinya apa? Menjalankan tugasan sebagai manusia, ya. Sebagai manusia untuk apa? Ya, untuk beribadah, kemudian untuk menjalankan tugasan, untuk memakmurkan dunia, dan semuanya seperti itu. Ya. Nah, setiap saat kita bisa Allah, nggak perlu mencari-cari lagi. Mau cari kemana? Kita sudah setiap saat menghadap, ya. Setiap saat ingatan kita sudah hanya ada satu penghuni, lalu dicari kemana lagi? Ya, itulah keindahan ajaran tasawuf, jalan nabi-nabi yang diajarkan oleh guru kita Ustaz Husain bin Abdul Latif. Mau dicari apa lagi? Mau bingung apa lagi? Ya. Nah, bagi yang mendapatkan keadaan ini, ya, nanti lakukanlah sehabis latihan ini, lakukan kembali keadaan ini. Kemarin ada yang bercerita ke saya, setelah dia mendapatkan pelatihan seperti ini, kemudian dia coba lagi, akhirnya sampai jam 12 malam keadaannya dia tetap berada dalam keadaan terapung itu, katanya. Ya, demikian Pak Bayu, ya, rahasia akbar ke-9 terapung selesai kita sampaikan malam ini, yaitu dunia ahli sufi yang ke-29. Insyaallah pada kesempatan lain kita sambung lagi. Ya, mungkin nanti ada siapa? Ada Bang Mansur juga yang akan menyampaikan, ya, nanti tergantunglah nanti keadaannya bagaimana. Tetapi siapapun yang menyampaikan, ya, semua akan menyampaikan hal yang sama, ya, yaitu ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah, kita ingin bagaimana kita melihat dia, atau ihsan kepada dia, lalu kita beribadah dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.